hook di sosial media, di Instagram, di Facebook, gitu ya. Sehingga orang-orang yang datang ke sosial media kita, Instagram atau Facebook, mereka ngelihat katalog produk, udah gitu mereka tertarik untuk belanja, ngeklik video, ada WhatsApp, ngechat ke WhatsApp. Kan normalnya begitu dari dulu. Tapi yang jadi dilema adalah algoritmanya sosial media itu sendiri gitu, yang makin kesini tuh makin complicated. Nggak kayak di awal-awal dulu ketika Instagram ada misalnya. Jadi yang terjadi sekarang, kalau kita posting di Instagram misalnya, postingnya yang nggak bisa menghadirkan apa ya, emosional bonding ke kitanya gitu ya, itu mah udah pasti akan susah dapat like, komen apalagi, di-share belum tentu, di-save juga nggak juga gitu ya. Nah itu kalau kita nguploadin katalog produk. Nah siapa tuh yang ngerasain kayak gitu? Boleh tuh di chat, saya pengen tahu, pengen baca. Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Kalau ngepostingnya katalog produk, minim banget. Tapi kalau giliran kita nge-share-nya konten-konten yang di luar produk misalnya, itu lebih lebih ada lah, dia ada aktivitasnya. Gitu nggak? Boleh di chat, boleh sambil di chat. Ada yang merasa gitu nggak? Yang ngerasa kalau postingan produk sepi aja, yang nge-feed sepi gitu ya. Nah, ada nih beberapa nih. Tete Gresa, Terella, ya, Teh Wilda. Kenapa sih kayak gitu ya? Karena algoritmanya sendiri membuat kita untuk lebih aktif posting yang emosional. Emosional itu apa? Emosional itu kalau di psikologi ya, bukan orang psikolog sih saya, tapi yang saya baca kan emosional tuh senang, ada 6 emosi dasar tuh. Ada senang, sedih, marah, benci, takut, sama kaget. Nah, harus menghasilkan 6 reaksi itu minimal salah satu. Ya. Konten-konten yang menghasilkan senang, sedih, marah, takut, benci, dan kaget itu akan bikin interaksi dan engagement tinggi. Makanya konten-konten di gosip laku, konten-konten yang lucu-lucuan laku, konten-konten yang bikin kaget laku gitu. Nah, sementara kalau kita posting foto produk, mau itu di katalog, mau itu dipakai model, mau itu dipajang di hanger atau mannequin, sepi gitu ya, karena sesimpel tadi tidak menghasilkan reaksi emosi itu, gitu, makanya sepi. Tapi dilema juga kalau nggak gitu postingnya di mana gitu kan. Nah, padahal tanpa engagement, all shop jadi sulit dapat exposure. Itu tuh efeknya. Makin kita sering posting foto produk di situ, makin dikit dapat exposure, makin nggak kelihatan sama follower, jadi Instagram membuat Instagram kita jadi kayak tidak layak untuk ditonton gitu. Akhirnya setiap kita mau posting apapun, tidak diprioritaskan untuk muncul di follower. Gitu. Kalau kita keseringan posting yang akhirnya nggak ada like, komen gitu, nah itu bahaya juga. Walaupun kita follow-nya banyak, ya. Jadi bukan karena akhirnya tuh bukan karena foto kitanya nggak bagus, bukan, tapi karena Instagram melihat oh follow-followernya akun A ini jarang di like, jarang di komen, ya udah akhirnya diumpetin lah gitu. Padahal itu tidak diprioritaskan untuk tampil di mereka. Nah ini agak bahaya. Sehingga katalog produk itu kurang tepat kalau terus-terusan di push di akun sosial media toko kita. Itu ya. Terus yang berikutnya dilema marketplace nih. Nah, ini tadi sempat sempat ngintip di chat nih ya, ngintip di chat di grupnya Gajah Mada nih kan. Oke, pilihan katalog produknya ditaruh di marketplace ya, mau yang orange, yang hijau atau yang pink. Tapi efeknya apa? Efeknya memang secara positif pembeli berdatangan, ya kan? Karena marketplace kan mengiklankan mereka itu di banyak media gitu. Jadi kita diuntungkan dengan traffic yang berdatangan. Pembeli udah datangan gitu. Udah gitu pembeli juga kesengsem sama free ongkir dan banyak pilihan, cashback dan segala macam ya. Tapi di sisi kita sebagai penjual, biaya admin ini makin lama makin naik nih. Ya nggak sih? Makin lama makin naik. Terus udah gitu juga
persaingan itu makin ketat gitu. Bayangin kita posting di marketplace, orang lagi ngelihat produk kita, tiba-tiba di bawahnya ada produk yang terkait gitu, atau produk-produk yang dari toko lain. Ya nggak sih? Terus mending kalau produk yang lainnya itu benar-benar produk yang beda gitu ya. Ternyata produknya produk yang sama, cuma yang beda reseller, yang jual itu reseller lain dengan penawaran yang lebih kompetitif. Ya, buat kita kan jadi dilema juga ya. Jadi dilema juga, ini diterusin apa enggak gitu. Jualan di Shopee. Akhirnya beberapa dari seller kan memutuskan untuk ya udah jualannya balik lagi ditarik ke WhatsApp di manual, nanti disubsidi secara ongkir misalnya, supaya nggak lari ke marketplace terus nggak kepancing sama seller-seller lain gitu ya. Nah, dua hal ini yang bikin jadi seller itu dilema, apakah posting di sosial media masih relevan atau di marketplace masih relevan, atau di keduanya ya. Kalau di keduanya bahkan kebayang repotnya gitu, upload sana upload sini, jadi waktunya habis buat upload doang, lupa kita mikirin cara narikin pembeli yang efektif kayak gimana ya. Ya tadi juga kalau misalkan di sosial media kita jualan di Instagram, terus mau nawar-nawarin di Facebook, harus ngupload lagi di Facebook gitu ya. Mau ngasih link Instagramnya belum tentu di chat, ya kan? Jadi yang ngupload ulang. Nah kayak gitu deh. Jadi di sinilah perannya si website sebenarnya. Perannya si website. Nah, yang jadi kepikiran sama banyak orang ya, itu kan website tuh kayak masih ada stigma website itu bikin repot pembeli lah, karena susah ordernya, belum aksesnya, nggak biasa juga, gitu kan. Padahal makin kesini orang-orang udah mulai terbiasa gitu, dan platformnya juga udah mulai banyak. Gitu ya. Jadi website ini jadi alternatif untuk katalog online-nya kita nih, katalog online produk-produk kita. Ya, kita bikin katalog produk yang benar-benar terpusat hanya di toko kita aja. Nantinya kita punya sosial media, itu benar-benar fungsinya dibangun untuk ngebangun si sosial media sendiri. Tuh. Bangun konten-konten sosial media, yang ngebangun konten-konten hiburan, pilih ini pilih itu, survei, ada cerita apa, di-share di situ. Tapi kalau orang mau lihat katalognya lengkap, ya larikan aja ke website. Yang ditaruh di bio, ya. Terus kita juga nggak khawatir di-ban sosial medianya. Soalnya di Highball itu ada kasus udah ngupload segala banyak gambar gitu ya, terus akunnya di-ban. Jadi dia bikin akun baru lagi dengan follower 0 lagi, di-upload lagi satu-satu produknya. Tuh. Udah gitu, keuntungan lainnya kita juga nggak dibandingkan dengan produk-produk di toko lain, seperti di marketplace. Tuh, karena yang ada di website kita adalah produk-produk yang di yang kita jual aja gitu, nggak di-compare sama yang lain. Kurang lebih kayak gitu fungsinya ya. Jadi fungsinya untuk seller adalah sebagai katalog online terpusat. Kayak sekarang lagi rame setahun 2 tahun terakhir TikTok, ya kita nggak pusing, karena buat user-user TikTok yang nggak biasa pakai Instagram misalnya, ya tinggal lari ke website aja. Yang kita nggak mau lariin mereka ke Shopee, ya lariin juga ke website aja, lihat katalognya secara lengkap. Kayak gitu. Nanti satu hari ada sosial media baru, ya nggak usah pusing lagi upload kemana, karena kita sudah punya rumah terpusat sendiri untuk katalog yang kita bangun di satu tempat secara konsisten. Kayak gitu. Terus juga website untuk mempercepat orderan, ya. Jadi makin ke sini kan sebenarnya website tuh makin banyak pilihan, ya kan. Makin mudah juga navigasinya. Jadi sebenarnya website bisa untuk mempercepat orderan. Kalau di kasusnya yang sedang Highball explore dengan Wallshop, itu kita pengen menyesuaikan dengan kondisi market di Indo gitu. Jadi kita pengen bikin website yang yang nggak bikin aturan baru lah gitu. Ibaratnya orang-orang di Indo tuh walaupun tahu mau belinya apa, ya kan, tapi tetap aja pengennya ngechat duluan, mastiin oh sellernya ada, oh sellernya bales. Terus udah mah di caption kita nulis ukuran, ya kan, ukuran warna, tetap aja pengennya ngechat dulu, nanya dulu, mastiin. Tuh.
di WhatsApp. Jadi yang kita bangun di Workshop, di website platformnya Haibo ini, tombol utamanya justru ada di WhatsApp. Supaya apa? Supaya buyer ketika melihat katalognya, langsung ngelihat si tombol WhatsApp dan nge-chat. Gitu. Jadi nggak dipusingin lagi sama keranjang segala macam. Ya. Walaupun kalau mau otomatis kayak website pada umumnya, mah nggak aja, bisa langsung beli di website. Ya, langsung beli di website. Itu pun nggak usah pakai daftar akun dulu, login akun dulu, segala macam. Ya, langsung aja proses ordernya di website. Simple. Hitung ongkir udah ada, kurir juga udah tinggal milih. Semuanya udah disediain. Tapi umumnya dan biasanya mereka akan ngechat dulu di WhatsApp, makanya kita tombol belinya itu chat langsung ke WhatsApp. Gitu. Nah, ini nggak cuma WhatsApp aja, ada beberapa pilihan lain juga yang sudah mulai naruh tombol WhatsApp sebagai tombol beli. Ya, pilihannya udah banyak. Dan yang perlu juga dipastikan, si website juga nyaman-nyaman banget dipakai di handphone, karena secara statistik, walaupun sudah di zaman 2021 ini, 80% data itu, akses ke website itu masih menggunakan handphone. Jadi pastiin dulu kalau mau pakai website, kitanya sendiri aksesnya tuh enak banget. Gitu ya. Enak banget. Jangan hanya tampil bagus di desktop aja. Jadi dicek sama sendiri dulu. Itu. Nah, terus sekarang kenapa butuh website juga? Karena sejak 4-5 bulan terakhir mungkin ya, itu Instagram sudah membuka peluang secara massal ke user-user di Indonesia. Kalau dulu kan dipilih aja. Kalau sekarang siapapun sudah boleh daftar yang namanya Instagram Shopping, ya. Apalagi sejak Instagram memindahkan tombol notifikasi ke atas. Ya nggak ngerasa ya, beberapa bulan terakhir. Memindahkan tombol notifikasi ke atas, terus diganti itu tombolnya jadi tombol shopping. Jadi jempol yang biasa ngetap-tapin notifikasi itu, jadi yang di-tap itu tombol shopping terus, ya itu tuh kerjaannya Instagram tuh, supaya orang-orang lebih sering melihat IG shopping-nya. Nah, ini jadi shortcut buat kita para seller yang aktif jualan di Instagram khususnya. Karena dengan buat website, itu kita bisa daftar ke Instagram Shopping. Ya, ya kayak ini contohnya ya. Jadi nanti tuh kita bisa tag produk, terus waktu diklik membuka si websitenya itu. Gitu. Ini contoh akun The Body Ritual yang pakai Allship sebagai websitenya. Jadi kita tuh punya toko di Instagram lebih profesional gitu. Terus menyesuaikan juga kebiasaan yang sedang dibangun Instagram saat ini ya, supaya mereka lebih sering nge-tap shopping icon gitu untuk belanja. Dan sekaligus juga bisa menaikkan engagement dan konversi juga nih, karena fungsi tag-nya nggak cuma lagi nge-tag akun, tapi nge-tag si website-nya juga. Jadi konversi ketika kita upload satu gambar, bisa langsung ke website-nya untuk order. Kayak gitu. Terus tuh, nah, oke, ini sharingnya udah mau habis aja nih, karena nggak banyak sih. Nanti biar diskusi aja. Jadi apa sih pertimbangannya memilih website? Tolong pertimbangkan, si website itu bisa diakses hanya dalam hitungan detik. Ya, karena makin ke sini orang makin malas nunggu ya, apalagi di handphone. Udah 5G, mau 5G kan. Belum kayak di rumah-rumah udah pasang WiFi. Semuanya serba cepat. Jadi kalau website kita juga lelet, buyer bisa aja cepat lari pindah ke website yang lain gitu ya. Jempol itu udah cepet banget sekarang. Yang kedua, pastiin si website sendiri nyaman diakses di smartphone. Itu yang paling penting, tadi udah disampaikan ya. Jadi harus benar-benar nyaman dipakai di smartphone. Tombol-tombolnya jelas kanan kirinya, terus apa yang harus diklik, gambarnya juga nggak bikin sakit mata. Navigasi belanjanya juga gampang, ya. Kalau misalkan anggapannya user kita adalah buyer kita adalah buyer yang sering menggunakan Instagram atau Facebook, ya harus semudah itu mereka menggunakan website. Atau kalau yang mikirnya Instagram aja ribet, terus dikasih website yang ini juga ribet gitu ya, makin nggak mau. Jadi memang harus dilihat, kita sendiri harus nyobain.
Mudah nggak sih navigasi belanjanya? Untuk melihat produk, untuk nyari, untuk belanja, gampang nggak? Jangan kebanyakan tab ke dalam-dalam gitu. Udah gitu, pastikan sediakan layanan chat juga, ya balik lagi bahwa habit-nya masih aja orang itu nanya dulu, mastiin seller-nya aktif, mastiin seller-nya bisa ditanya. Kayaknya ada kepuasan batin gitu kalau chat-nya dibales gitu ya. Padahal udah yakin itu tuh ready stock gitu, udah tahu kalau stoknya ukuran itu ada, ketulis kan di caption segala macam. Tapi pengen mastiin bener-bener tuh di chat-nya bisa dibalas sama admin. Nah, akan lebih baik lagi kalau si website juga punya manajemen proses ya, yang mudah. Jadi stok juga gampang di-handling-nya di situ. Ketika ada transaksi kita ngeprosesnya gampang. Waktu orang transfer bukti pembayaran, ada notifikasinya ke email. Terus kita juga mau menghubungi lagi kalau ada apa-apa gampang ke pembelinya, kayak gitu ya. Jadi dilihat proses di dalamnya ketika orderan tuh kita pusing nggak nih gitu, untuk nge-follow up. Kan kalau di website tuh sama kayak di marketplace lah ya, jadi bisa aja dia beli tapi nggak transfer. Nah, kita perlu ada proses follow up-nya. Itu perlu dipertimbangkan juga, supaya benar-benar tercapai si 3 fungsi yang tadi yang di depan, yang sebagai katalog, sebagai percepat proses order, sama sebagai medium untuk mendaftar Instagram Shopping, gitu. Udah sih tapi selesai. Nah, jadi ya itu banyak alternatif, tapi di Haibul sendiri kita bikin alternatif untuk teman-teman bisa bikin website di online shop ini semuanya free. Ya, kita semuanya free. Walaupun kita juga menyediakan premium. Jadi kenapa free ya? Karena kita melihat banyak yang butuh dan pengen nyoba, enggak. Tapi kita menutup cost server, programmer, segala macam itu dari yang premium. Dari yang premium. Ya, premium itu bisa dapat dapat domain sendiri. Jadi kayak misalkan eh, kalau pakai Ngolshop kan ngolshop.com/sandi gitu ya, itu link websitenya. Tapi kalau pakai premium bisa jadi tokosandi.com gitu. Jadi kita punya domain sendiri. Itu salah satu kelebihannya. Terus belanja di keranjangnya juga itu salah satu fitur premium. Tapi kalau nggak butuh yang keranjang-keranjang, pakai yang free version udah bisa langsung tombol ke WhatsApp gitu. Nah, materinya sih sudah sampai di sini, jadi silakan jika ada pertanyaan, mangga. Nggak harus selalu tentang workshop, tentang lain juga boleh. Sip, hatur nuhun Kang Sandi. Barusan ada pertanyaan dari Teh Anti di chat, katanya itu kalau dari sisi produk, kan tadi produk nih, nah kalau jasa gimana Kang Sandi? Sama nggak sih pentingnya punya website untuk produk-produk jasa? Mungkin Teh Anti bisa juga open mic, jasanya bentuknya seperti apa kali ya? Boleh, boleh. Teh Anti, halo Teh? Atau mungkin kalau Teh Antinya belum bisa open mic, nggak apa-apa. Mungkin, oh lagi riuh anaknya. Mungkin langsung dijawab aja Kang Sandi ya. Iya, iya, iya. Iya, nanti. Ya, anak saya juga kalau riwah saya kasih Cocomelon. Tepat. Sekarang nontonnya TV. Cocomelon kalau nggak Baby Bus. Itu kalau bayi ya. Tadi jasa ya, jasa. Jadi sebenarnya sama aja nanti. Jasa pun kita kan harus menyiapkan informasi Ini untuk kan jasa konsultasi finansial planning katanya. oh iya, benar. Oh iya, ini baru baca jasa konsultatif finance planning. Siap. Tetap butuh, Teh tetap butuh karena mereka butuh informasi lebih banyak. Bukan lebih banyak sih, lebih spesifik terutama. Kadang kita menggunakan Instagram kan kontennya bisa nggak saling berurutan ya. Jadi nyebar topik-topiknya. Nah, untuk calon klien kita tahu sebenarnya service yang kita tawarkan itu apa, gitu ya, produk yang kita jual itu apa, itu dari link bio yang sudah disiapkan Instagram tuh mau diarahin kemana. Nah, kebayang kalau misalkan dikliknya ke WhatsApp, ya, udah pasti Teh Hanti akan menjelaskan dari awal mula. Tapi kalau misalkan sudah menyiapkan dulu websitenya, sudah ditulis tuh
servis saya A, B, C, bedanya A, B, dan C apa? Jika ingin bertanya lebih lanjut, klik tombol WhatsApp di bawah ini. Gitu. Nah, itu ketika mereka udah klik tombol WhatsApp di bawah ini, informasinya tuh paling enggak 20-30% udah nyampe lah di mereka. Kita tinggal mempertajam apa aja yang mau kita tawarin ke dia dan apa yang mereka benar-benar butuhkan. Jadi lebih ke situ. Nanti ya. Nah, website-nya nggak usah yang ribet-ribet kalau jasa. Yang penting dia bisa bisa ngeliatin yang dijual apa sama servisnya apa. Karena ujung-ujungnya nanti akan nanya lagi. Namanya jasa kan kebanyakan juga, bukan kebanyakan, apalagi kalau financial planner itu ada kayak initial meeting-nya dulu ya, ngobrol dulu kasus-kasusnya kayak gimana. Jadi yang penting servis-servisnya disediakan dulu aja di website-nya gitu. Atau kalau misalkan Teh Anti juga biasanya sharing, kalau kadang-kadang di Instagram kan lebih terbatas sharingnya. Nah di website kan ada fitur blognya tuh, jadi bisa kita nulis lebih panjang untuk bisa dikonsumsi orang lebih banyak. Gitu. Jadi kalau kayak Teh Anti jasa gitu pakai WordPress tuh juga udah cukup sebenarnya untuk bercerita banyak hal tentang servisnya. Gitu, mudah-mudahan terjawab. Oke, Kang. Terima kasih. Jadi tetap aja kalau untuk jasa juga perlu ya, karena kita perlu ngejelasin juga jasa kita tuh servisnya tuh apa aja. Ini ada Benar. pertanyaan bagus nih, Kang, dari Teh Rani Kurniasih. Katanya kalau behavior market Indonesia cari franchise kuliner dengan modal 40 jutaan. Nah, itu bagusnya diarahin ke landing page yang one page dengan bahasa-bahasa yang menghipnotis atau ke homepage aja. Ini memang biasanya jadi pertanyaan para pebisnis nih. Biasanya mereka kalau ngiklan, memang ada yang suka bikin landing page sendiri juga kan ya, Kang ya. Ada juga yang langsung ke homepage. Nah, itu bagusnya gimana sih? Ya, jadi perbedaan landing page sama website biasa kali ya itu dulu ya. Kalau landing page itu landing page itu sebenarnya website juga. Cuman kenapa ada istilah landing page? Karena biasanya di landing page itu isinya satu halaman yang berisi informasi selengkap-lengkapnya di halaman itu. Itu kenapa disebut landing page itu. Jadi mulai dari fotonya, keterangannya, harganya, sampai ke call to action button-nya ya, tombol belinya. Itu ada di satu halaman itu. Itu kenapa disebutnya landing page. Sementara kalau yang website secara umum kan kita masuk ke satu halaman website, terus dipecah-pecah kan, pecah-pecah. Ada ada banner gedenya dulu, biasanya ada judul-judulnya kecil-kecil, kayak gitu. Terus baru ke pilihan servisnya segala macam. Nah, sebenarnya yang mana yang paling dibutuhkan ini tergantung sih, tergantung. Tergantungnya kenapa? Karena gini, pertama time spend ya, kita ngomongin time spend orang. Time spend orang mengkonsumsi satu konten gitu ya. Itu kayak di story aja kan, di Instagram story misalnya, itu udah dibikin 15 detik paling lama. Jadi kalau ada informasi di story lebih dari 15 detik itu udah kayak bosen gitu loh. Atau sama dia malah di tap-tap di next gitu. Terus yang kedua, kita juga ngelihat behavior kerumitan tadi navigasi gitu. Kenapa orang-orang lebih memilih landing page? Karena kita nggak pengen si calon customer kita ini pusing dengan navigasi. Makanya ditaruh di satu halaman utama. Supaya mereka nggak usah pikir klik-klik kemana, tapi tinggal di swipe aja tuh jempolnya ke atas, ke atas, ke atas. Lama-lama informasi habis. Kayak gitu. Terus itu dua hal. Yang ketiga, biasanya juga ditambahin lagi beberapa kali tombol beli ya, tombol beli, call to action. Tombol daftar, tombol chat WhatsApp, tombol beli itu ditempel beberapa kali. Kenapa beberapa kali? Nggak cuma di ujung, balik lagi ke time spend. Balik lagi ke time spend. Ngejagain supaya mereka titik jenuhnya di detik keberapa, ditaruh tuh satu tombol call to action-nya, tombol belinya. Nanti kalau misalkan dia masih tertarik di kalimat berikutnya, dia akan baca lagi,
terus ngejagain di detik ke-30 misalkan ditaruh lagi time span. Ditaruh lagi button. Tuh. Jadi intinya sih bagusnya diarahin kemana, landing page itu bagus. Landing page itu bagus, tapi informasinya juga kita harus mikirin yang tadi, yang behavior. Mikirin tentang orang tuh jenuh baca, terus orang tuh bisa kabur kapan aja, ya. Jadi bukan soal panjang pendeknya si landing page, tapi informasi apa yang mau kita taruh di situ. Gitu. Nah, kalau kita lihat kasusnya nih, Teh Rani, jual franchise kuliner dengan modal 40 jutaan. 40 jutaan ini kan gede ya. 40 jutaan ini gede. Jadi kayak dia tuh sedang bertaruh, gue punya uang segini, gue harus naruh ke tempat yang benar-benar pas buat gue. Kayak gitu ya, Teh. Jadilah dia dapetin informasi ke satu halaman website misalnya. Kalau landing page-nya informasinya pendek-pendek, ya pendek-pendek, ya mungkin dia akan ngira bahwa ya gue nggak dapet apa-apa nih gitu. Belum lagi dia malas menavigasi tangannya ke tombol-tombol lain kan. Gitu. Jadi semakin komplit informasinya di situ dalam satu halaman, dia akan lebih banyak dapat informasi. Jadi dia akan bisa mempertimbangkan, oke, ini kayaknya worth it nih, 40 juta. Tuh. Jadi nanti pas udah nemu call to action chat WhatsApp yang dia mau, dia tinggal klik. Jadi balik lagi konteksnya adalah kita mau nunjukin ke siapa, kita mau ngisi dengan konten apa. Ya. Terus ada komen nggak di sini? Contoh ya kalau di bentar nih, saya mau tunjukin workshop aja deh. Apa ya? Biar ke gambar ininya, tergambarkan ilustrasinya. Nah, ini kan homepage-nya workshop, homepage-nya workshop ya. Tapi juga kita bisa bilang kalau homepage-nya ini bersifat landing page. Kenapa? Karena hanya dengan user mengkonsum satu halaman ini aja, itu informasinya udah terurai semua di sini. Itu kita nggak ngegiring ke halaman mana-mana lagi. Langsung aja tombol daftar di sini, terus ada testimoni, ada tombol daftar lagi di sini. Jadi kalau kayak di Shop sendiri itu ada 3 nih, satu di atas, kedua di tengah, 3 di paling bawah. Gitu. Dan kita nggak banyak informasi yang kita taruh. Kenapa? Karena kita fokus ke fitur yang memang kita punya aja, dan kebetulan fiturnya juga nggak banyak, tapi kita tunjukin yang powerful-nya kan, yang paling bagusnya lah. Udah gitu gratis juga gitu, udah gitu gratis. Ya udahlah, nggak usah banyak-banyak informasinya. Beda kalau misalkan workshop dijual 40 juta ke user. Gitu. Nggak mungkin tuh informasi kayak gini doang. Yang ada dia akan mikir, ya lah 40 juta buat kayak gini doang, gimana nih? Pengen tahu lebih banyak, klik yang mana ya, bingung. Kayak gitu. Itu sih bedanya. Gimana Teh Rani, sudah cukup jelas atau mau open mic? Ya, kalau mau... Udah. Yang keluar suara kuda ya, Teh Rani. Teh Rani lagi berkuda malam-malam. Mungkin udah cukup ya Teh ya. Ini ada yang menarik sih Kang Sandi, kata Teh Ilma. Katanya dia malah nggak suka sama landing page. Berarti apakah ada memang tipe-tipe customer tertentu yang target market tertentu maksud saya, yang memang kayaknya udahlah langsung homepage aja, karena katanya kalau dia butuh informasi ini malah ngerasanya di pingpong. Apakah memang strategi pembuatan landing page-nya yang salah, ataukah memang ada target market tertentu yang memang kayaknya nggak pas saat kita naruh landing page gitu. Itu gimana sih, Kang? Oh, berarti Teh Ilma ini bukan franchise kuliner 40 juta. Iya, betul. Iya kan? Nama Jadi ini kayak jalannya lain nih. iya ya, kayak mungkin kita tipikal pembeli yang memang udah tahu gambarnya itu ada di Instagram gitu, udah tahu butuhnya yang ini. Pengen cepat-cepat ngobrol aja sama yang jual gitu. Ya udah, berarti kan sebenarnya bukan karena landing page ya mungkin ya, Teh Ilma, tapi karena
kita tuh kayak kena stigma bahwa landing page itu isinya full banget dari atas, huruf gede, huruf kecil, huruf gede, gambar, tombol gitu ya. Itu kesannya aja, padahal landing page itu kan struktur ya, struktur halaman website aja, cuma bedanya isinya bisa kita taruh semau kita, mau yang penuh, mau yang enggak, gitu. Bahkan Linktree itu kan sebenarnya landing page, cuma Linktree itu isi landing page-nya ya tombol-tombol aja. Jadi ada kemungkinan kayak Teh Hilma gini nggak suka landing page, bukan karena landing page-nya, tapi karena isinya tidak meyakinkan lah, gitu ya, nggak sesuai, nggak cocok lah. Jadi balik lagi ke kita jualan apa, kita jualan apa. Kalau kayak jualannya misalkan kita jualannya apa, skincare misalnya ya, skincare atau ya anggaplah skincare deh. Ya isi landing page mah nggak usah kata-kata yang banyak-banyak, kasih lihat aja foto-foto testimoni, itu kan karena kalau sini kan pengen lihat orang itu beneran cocok nggak sih? Gitu. Jadi foto-foto testimoni, beberapa foto produknya, beberapa foto sertifikat kalau ada, tulisan malah nggak terlalu penting kan di landing page itu. Baru nanti ditaruhlah tombol belinya di mana. Atau langsung kayak pakai websitenya si Ngolshop tadi aja, masukin aja produk-produknya. Yang mana yang dia butuh tinggal klik, udah langsung chat WhatsApp. Gitu. Atau mungkin nggak, karena mungkin Teh Ilma itu udah tahu detail produknya seperti apa, jadi malah pengen to the point, langsung aja Linktree. Kalau memang mau cari website, langsung ke homepage, atau enggak kalau mau langsung pesan barang, langsung chat admin. Nah, mungkin ada yang tipe-tipe kayak gitu ya, Kang? Atau mungkin Bisa. selain landing page, apa memang tetap kita harus menyiapkan ya whole website-nya, kalau misalnya klien-klien seperti Teh Ilma memang pengennya diarahkan ke informasi yang lebih jelas atau yang lebih umum, nggak seperti yang ada di landing page yang terkesannya mungkin iklan banget ya. Ya, balik lagi tergantung jualannya ya. Kalau jualannya produk yang memang membutuhkan informasi banyak banget, landing page itu lengkap-lengkapnya perlu. Tapi kalau enggak ya langsung aja. Sip, sip. Teh Ilma ada komentar, Teh Ilma? Ada tuh di bawah. Haha, iya juga sih. Benar. Oke. Kang, ini dari Teh Gresa, katanya, tahu nggak gimana cara IG recognize konten kita itu iklan atau bukan? Kan tahu cara itu. Gimana nih contohnya? Konten kita iklan atau bukan? Teh Gresa, boleh open mic? Halo? Ya. Iya, maksudnya kan dia kayak nggak magically gitu sih, tapi kalau kita nge-post sesuatu yang tadi yang kata akangnya tidak memantik emosi gitu ya, terus dia tiba-tiba engagement-nya turun. Nah, itu tuh dia taunya dari mana gitu. Maksudnya bagaimana cara dia tidak memprioritaskan post kita untuk dilihat sama yang lain. Oh, kalau kita lihatnya dari kontennya kita sendiri. Kalau kita Instagramnya sudah Instagram bisnis kan terlihat tuh yang view berapa, terus yang like, komen berapa gitu ya kelihatan. Nah terus si Instagram sendiri udah ngomong sendiri kok, dia kan makin kesini makin menurunkan level engagement tuh. Jadi konten kita tuh hanya diprioritaskan muncul di kurang lebih 10-30% follower. Nah 10-30% follower itu yang memang aktif ngikutin konten-konten kita. Tahu dia aktif dari mana? Ya dari dia nge-like, dari dia nge-comment, dari dia nge-DM. Jadi kalau Berarti dari tipe akun. bukan dari tipe akun, justru dari konten yang kita posting. Iya, maksud aku tuh taunya dari mana gitu. Ngerti nggak maksud pertanyaan aku? Kita taunya dari mana? Jadi gini, kadang tuh kan saya misalkan nge-post konten, ya udah aja konten personal gitu ya di akun. Nah, terus tiba-tiba kalau misalkan iklan, tiba-tiba turun. Itu kan di akun yang sama sebenarnya. Berarti kan itu Instagramnya punya sistem buat mengenali gitu. Oke, oh berarti langsung ke Nah, iklan itu ya? dari mana taunya maksudku gitu. Iklannya iklan langsung dari handphone?
Maksudnya ngepost udah kayak gitu di post di story misalnya gitu. Misalnya iya ngepost di story Terus terus kita diiklanin. iklan something. Nah, itu tuh si scene-nya tuh suka turun. Oh iya. Nah, iya itu taunya dari mana? Taunya dari mana? Ya, dari hasil yang kita punya. Kalau di Balu mah dari kebanyakan teman-teman tuh begitu. Teman-teman di komunitas. Pasti pas lagi posting yang berbau-bau konten produk ya, itu turun. Jadi sebenarnya itu mah respon dari orang-orang aja. Betul. Nah, jadi kita tuh pinter-pinter bikin konten akhirnya. Gitu kalau Iya aku kira tuh tadinya memang kalau misalnya kita posting iklan, udah gitu si Instagramnya kayak, oh ini iklan nih, udah oh gitu sama dia enggak. kayak diumpet-umpetin gitu post kita. Enggak, Jadi enggak, biar nggak ketemu sama follower gitu aku kira. enggak. Pada akhirnya itu reaksi dari kita sendiri kan. Ya mungkin Kalau jadi organic reaction follower sendiri emang kayak gitu gitu. iya, karena kan bedanya kalau sekarang sama 7 tahun yang lalu misalnya, kalau ngelihat ada postingan foto produk, ya masih dilihat-lihat lah gitu. Tapi kalau sekarang nih udah kayak kebanyakan online shop juga yang posting foto produk yang tipikal, orang tuh bisa kayak tinggal ngelewat gitu aja, skip terus nyari yang lebih seru, intinya gitu ya. Oke oke. Heeh, Ya, ke situ. kan. Itu kenapa challenge-nya jadi gimana sih caranya biar kita posting itu tetap tetap dapetin interaksi yang bagus, ya. Makanya udah, kalau sekarang tuh tipenya banyaknya bikin bikin konten Instagram-nya di TikTok dulu, karena kalau di TikTok kan bisa diapa-apain ya, si foto atau videonya, baru nanti di-repost di Instagram lagi. Oke. Mhm. Terus juga, saya lupa ada datanya kok. Jadi konten video itu bahkan lebih bisa mendatangkan interaksi ketimbang konten yang foto aja. Jadi akhirnya konten-konten si produknya dibikin videonya dulu, baru diposting. Itu bisa lebih dapetin interaksi lebih banyak daripada posting foto biasa. Itu saya kira. Oke oke. Iya Mhm. sih, bener Kang. Sip nuhun Teh Gresa sama Kang Sandi jawabannya. Saya mau nambahin juga nih pertanyaannya Kang Sandi. Nah nanti kalau misalnya kita nih posting nih di sosial media kita, nah itu kan ada yang exposure-nya bagus, ada yang enggak. Nah sebenarnya itu perlu nggak sih kita mengarchive untuk postingan-postingan kita yang misalnya jumlah likes atau komennya tuh nggak sesuai yang kita harapkan gitu. Nggak usah, Nggak ngaruh ya? ngaruh. Nggak apa-apa, biarin aja di situ. Biarin aja ya selama itu nggak mengganggu estetika dari feeds kita mungkin ya Kang. Iya. Tapi sekarang juga, kalau sekarang tuh nggak terlalu ngeliatin estetika sih. Kalau dulu kan bikin feed tuh dirapi-rapi ya. Dirapi-rapi supaya orang waktu masuk ke si usernya masuk ke feed kita tuh ngeliatnya enak gitu. Tapi sekarang sih enggak, mereka lebih ngelihat satu persatu si kontennya. Itu apalagi nggak tahu nih ngalamin juga atau enggak nih, tapi kebanyakan itu lebih sering, bahkan sekarang itu audiens lebih sering nonton stories daripada feed. Tuh, jadi kayak feed-nya juga nggak usah rapi-rapi, yang penting jelas aja gambarnya, karena orang-orang tuh ngeliat dari stories-nya sama dari highlight yang kita stories yang kita highlight kali. Sip nuhun informasinya Kang, berarti mulai sekarang juga memang kita tetap harus, walaupun ini Kang, kalau misalnya kita fokus di story, tapi tetap nggak sih kita harus ada berkala posting di feeds juga? Tetap kan kita jualan ya, jadi kalau story kan hilang tuh 24 jam. Nah, kalau di feed itu lebih ke kayak etalasenya jadinya sekarang itu behavior-nya. Feed itu jadikan etalase, setiap kali kita ada update produk, atau kita punya foto produk terbaru, kita lagi mau naikin produk-produk lama yang dead stock terus difoto ulang, itu dinaikin aja di feed. Tapi untuk interaksi yang lebih daily, itu lebih banyak di story aja sekarang, Mas. Oke, sip nuhun Kang Sandi. Lanjut ke pertanyaannya Teh Siti, ini terkait scaling up seorang reseller. Gimana katanya Kang? Karena beliau ini adalah seorang reseller, tapi dia punya track record yang bagus. Nah itu gimana sih scale up-nya?
Commute. Oke, Siti. Jadi saya baca dulu ya. Bisnisnya sebagai reseller tidak punya produk sendiri. Oke, nggak apa-apa. Banyak kok yang nggak punya produk sendiri. Sport Station juga jualnya produk-produk brand lain. Tapi pelanggan saya sudah cukup banyak dan cukup percaya pada tiap produk yang saya jual dan rekomen. Karena terhadap komitmen terhadap produk yang saya jual karena juga konsumsi untuk sendiri. Scale up-nya seperti apa? Untuk bisnis reseller ini scale up-nya seperti apa? Reseller itu dimudahkan dengan dia bisa jual apa aja. Itu ya Teh Siti. Jadi karena kita bukan product owner, kita bisa jual apa aja. Nah, gimana cara nge-scale-nya? Bisa kayak gini, Teteh bisa jual produk serupa dengan brand yang berbeda, satu. Atau produk yang beda untuk satu target market yang sama, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Itu Teh Siti, tinggal pilih. Jadi misalkan Teh Siti jualannya apa sih? Boleh tahu nggak? Nah, Teh Siti. Langsung aja Iya. mengetik. Ya, kebanyakannya sih terkait dengan produk-produk makanan sehat gitu ya, kayak yang non MSG. Jadi ke makanan sih lebih banyaknya. Makanannya apa? Frozen food, tapi juga ada yang makanan udah siap santap gitu ya. Tapi jadi yang selalu jadi tagline saya tuh yaitu misalnya makanan sehat ya, tanpa MSG, tanpa pengawet. Kemudian misalnya organik, ya halal udah jelas gitu. Atau tanpa atau misalnya yang berwawasan lingkungan, seperti itu pasti ke nilai value-value dari barang saya gitu. Contoh salah satunya apa? Kalau yang continue kayak sekarang tuh misalnya kayak sosis. Sosis, semuanya reseller. Sosis sama yogurt. Yang best seller sosis berarti? Iya. Oke, nah itu. Oke, kalau jadi case di sini bisa nge-scale-nya itu dari melebarkan produk-produk sejenis. Gitu. Jadi kalau misalkan banyaknya frozen food, ya yang frozen food dibanyakin lagi. Produk sama, beda brand gitu ya? Iya, frozen kan nggak cuma sosis aja kan, ada dimsum, ada martabak, ada kebab, ada ya nugget kayak gitu. Emang udah juga sih itu. Terus kayak hokben gitu. Iya. Itu banyak kan, soalnya saya juga jual. Saya juga jualan frozen food sama. Iya. Gitu, jadi bisa ke sesama frozen food, dibanyakin variannya. Atau bisa ngelihat dari sisi target marketnya. Yang kita penuhi dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Target marketnya Teh Siti kan berarti orang-orang memang peduli sama kesehatan. Iya, dan udah loyal gitu. Nah itu juga sih yang saya sayang kadang gitu ya. Jadi karena percaya itu kan berarti kita penuhi aja ya memanfaatkan dalam tanda kutip kepercayaannya dia sama saya untuk memenuhi kebutuhan dia dari ujung rambut ke ujung kaki gitu ya. Benar. Contohnya yang lingkarnya paling kecil, misalnya sama-sama di kuliner gitu ya. Bisa ngejual chia seed, ya nggak? Bisa ngejual garam Himalaya, bisa ngejual kunyit asem. Kan udah ada tuh yang kayak gitu-gitu. Bisa ngejual, pokoknya sama-sama kesehatan tapi di luar dari frozen food misalnya. Atau kalau yang saya tuh sempat beli produknya temen, apa ya? Jadi saya tuh kan pernah ditawarin modal lah istilahnya gitu ya, habis mau ningkatin gitu bisnisnya gitu nih, dikasih modal. Tapi saya bingungnya kalau ke omset ya, misalnya tadi ke jumlah barang tapi sumber dayanya manusianya cuma saya, terus kan pasti jadi repot ya karena banyak produk gitu. Tapi kalau mau ngelebarin ke SDM sebagai apa juga mereka, karena memang jadi ujung tombaknya juga pelayanan saya sendiri gitu. Ya kalau udah jadi reseller, sebenarnya nggak ada salahnya memperkuat jadi reseller yang paling gede gitu. Maksudnya kayak Sport Station buka cabang banyak juga kan, dia sebenarnya reseller juga kan, ngejual berbagai macam. Sport Station ya. Iya, Sport Station di mall itu kan ngejual dari, akhirnya kan dia melebarkan nggak cuma sepatu, tapi juga bajunya, bola-bolanya, itu semua kebutuhan olahraga akhirnya dipenuhi.
Jadi mungkin kalau nambah SDM juga yang lebih sifatnya memang hanya support aja ya, tetap aja saya juga yang turun lah gitu, terutama yang kontak dengan pelanggan kan gitu, karena suka beda ya gitu sentuhan kita sendiri sebagai ini, apalagi mereka yang udah percaya dengan misalnya Terus itu ada admin. pernah sih gitu, saya tuh jadi sampai buka toko kecil gitu ya, terus Mhm. ada admin, cuman dia tuh kalau ada ya pelanggan akhirnya yang ke toko kecil gitu sampai saya nyewa di pinggir jalan, pas saya nggak ada misalnya melayani pengunjung yang lain, pembeli yang lain misalnya ngirimin gitu ya, Mhm. ke toko tuh jadi cuma gitu aja, jadi kalau dia beli dia layanin, nggak beli ya udah nggak dipaksa istilahnya tuh dikondisikan sampai si yang datang tuh beli sesuatu gitu. Nah, jadi seringnya kan kehilangan gitu ya, Iya, iya, malah iya. jadi loss. Benar-benar. Ya kalau konteksnya online ya kan Haiboloo kan fokusnya ke online. Yang diperkuat justru dari sisi toko online-nya aja. Budgetnya tuh dibikin buat foto yang bagus, konten yang bagus gitu. Itu kan Iya, iya. biar toko online makin dilihat kan. Nanti kalau udah bagus semua, kontennya menarik untuk dikonsumsi, Iya. di-boost pakai iklan. Oh ya, Jadi jadi ke gampang. moles toko ya? Iya. Oh, iya. Oke, Kalau dari sisi produk tadi itu bisa horizontal, bisa vertikal. Terserah. iya. Siap Kang, hatur nuhun Kang. Sami-sami. Oke, makasih Teh Siti. Saya mau nambahin Kang Sandi, tapi kalau untuk reseller itu kan karena mereka menjual produk-produk orang, apakah jadi pembuatan websitenya itu jadi less important? Karena kan rata-rata kalau misalnya nih Teh Siti jual produk frozen food, sedangkan kan si produk itu udah punya website sendiri, Kang. Nah, itu gimana? Ya, karena tes itu tuh, percaya deh, orang beli ke tes itu bukan karena produknya disebar di berbagai macam, tapi karena percaya sama sosok tes nya kan. Gitu. Jadi kalau di online shop sendiri tuh nggak pada akhirnya bukan dia brand apa dan harganya berapa gitu ya. Seringkali kejadiannya karena servis kita lebih bagus daripada orang lain. Dari kecepatan merespon, dari cara kita melayani, sama after sales-nya juga. Tuh. Jadi nggak ada masalah, karena kan balik lagi ke fungsi si website-nya tadi sebenarnya dalam rangka untuk nyusun katalognya juga, sama mempercepat proses ordernya juga, biar mereka nggak bingung juga. Jadi jangan takut lah reseller juga. Jadi walaupun kita reseller, tetap aja penting ya Kang ya untuk membuat websitenya gitu ya Kang. Iya, iya. Oke. Biar Nah nggak bingung terus, dari katalog gitu. pasti nih teteh-teteh juga penasaran, termasuk saya kan tadi juga kata Kang Sandi ada yang free, ada yang berbayar nih. Selain dari perbedaan dari alamat website tadi, biasanya apa sih yang didapat dari premium? Dan biasanya kalau untuk kita nih sebagai pebisnis pemula, budgetnya mesti disiapin berapa nih kalau kita mau membangun sebuah website yang bagus untuk customer kita? Oke, jadi cerita yang konsep premium ya. Kalau konsep premium itu kenapa ada premiumnya? Pertama, itu untuk menuhin pembelian domain tadi, .com. .com itu kan berbayar ya setiap tahun. Jadi di-cover di situ. Yang kedua, untuk ngebiayain server juga sih sebenarnya. Jadi kalau di konsep itu, kalau premium gambar produknya bisa 5. Tuh kan gambar makan server ya. Jadi setiap produknya itu bisa 5 foto, udah gitu bisa lebih dari 50 produk. Gitu. Jadi kalau teman-teman nggak ada masalah dengan isu itu, belum perlu domain lah gitu ya, atau masih di bawah 50 kok produknya, fotonya juga satu udah cukup, itu pakai yang free aja. Tuh, nah itu premiumnya Ngolshop itu 300.000 per 3 bulan. Sekarang sih yang paling murah di antara yang ada ya, jadi 100.000 aja per bulannya, rata-rata. Kayak gitu sih. Terus biasanya kalau bikin website sendiri nih, kan misalnya, oh mau bikin website sendiri, ngebangun sendiri, itu kan pertimbangannya kayak ada yang disebut dengan hosting ya. Hosting itu kalau di rumah mah tanahnya lah. Jadi kita harus nyiapin hostingnya dulu, udah gitu baru ngebangun websitenya lagi, website itu si rumahnya, ngebangun rumahnya, beli domainnya ongkoh-ongkoh gitu ya. Jadi kalau di toko tuh nama domain yang .com tadi tuh kayak pelang tokonya, bikin lagi. Terus nanti tiba-tiba servernya down, harus diurusin lagi.
Belum kalau websitenya kurang cepat, diulik lagi, gitu-gitu. Nah, itu bedanya bikin sendiri sama bikin sama platform yang udah available. Bedanya itu, pertimbangannya. Nah, sekarang banyak platform yang sudah menyediakan, udah tinggal, ini aja, tinggal Mas ikut premiumnya, hostingnya udah nggak usah dipikirin, domain yang tinggal nyebut aja mau domain apa, produknya tinggal upload, gitu-gitu. Terus kita juga jamin si speed website-nya kenceng, kalau ada down, amit-amit juga kita juga handling gitu sih. Plus kenapa premium? Karena syarat Instagram Shopping itu harus .com ya, harus punya .com sendiri. Jadi nggak bisa pakai yang kayak yang free. Kalau yang free kan ngolcap.com/tehica gitu ya. Nah, itu nggak bisa daftar kayak gitu. Harus punya .com-nya sendiri. Mungkin domainnya nggak mesti .com ya, bisa .co.id atau .id gitu ya, Kang? Nah, bisa. Jadi domain itu ada beberapa pilihan. Bisa .com. Terus ada juga yang .co.id, betul. Nah, .co.id itu kebanyakan corporate ya, karena dia mengharuskan punya NPWP sama namanya surat 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 perusahaan itulah, akta perusahaan. Jadi harus melampirkan itu. Itu kalau .co.id. Oh, kayak SIU TDP gitu ya, Kang? Betul. Oh iya, itu dia namanya. harus melampirkan itu untuk persyaratan .co.id. Ada juga .id. Nah, .id itu lagi mulai rame nih. Biasanya kalau orang nyari .com susah, pindahnya ke .id. Tapi harganya .id itu lebih mahal kalau beli domain sendiri ya. 3 kalinya .com. Jadi kalau .com itu range-nya di 100.000 per tahun. Kalau di .id itu 300.000. Tahun lebih mahal. Padahal dia punya Indonesia gitu. Jadi malah dimahalin, entahlah. Kurang lebih kayak gitu. Tapi yang perlu diperhatikan, kita harus menyesuaikan juga kebiasaan konsumen nih, customer di luar. Customer di luar itu kalau nyebut website itu rata-rata ngomongnya .com gitu. Atau kalau sekarang udah mulai familiar .id. Jadi pilih aja di antara dua itu dibanding dengan dot yang lain, banyak lah. Karena biar nggak salah ketik aja, biar nggak typo. Karena kebiasaan orang Indo kalau nyebutin website ya either itu .com atau .id sih biasanya. Itu kalau mau milih nama domain ya. Terus nama domain juga perhatikan 3 mantra, kalau saya nyebutnya 3 mantra. Pertama, mudah diingat ya nama domain itu. Udah gampang diingat aja. Kalau kita ngobrol sama orang, terus kita nyebutin website kamu apa? Toko Sandi gitu ya. Oh, masih ingat lah itu. Masih ingat Toko Sandi, gampang sampai rumah. Tapi jangan kasih nama yang aneh-aneh. Susah diingatnya tuh. Yang kedua, selain mudah diingat, mantra kedua adalah mudah dieja. Mudah dieja. Jadi nama website-nya apa? tokosandi.com gitu. Sampai rumah tuh bingung. Gimana ngejanya ya Toko Sandi? Toko Sandi nggak keluar. Toko Sandi pakai Y nggak keluar. Oh, ternyata si Sandi ini tuh nama websitenya toko-sandi.com. Gitu. Ada stripnya, cuma kelupaan aja si customernya. Nah, hindari tuh nama-nama yang pakai strip, pakai angka, ya karena itu yang pakai angka misalkan Sandi 70 gitu ya. Itu mudah tuh diingat Sandi 70, tapi pas di rumah lupa tuh ngejanya. Ngejanya gimana ya? Sandi 70. Nah, itu kaitannya sama mantra ketiga. Mudah diketikkan gitu. 70 itu 7 nama 0 atau Sandi 70 diketik semua. Jadi pertimbangan memilih nama juga di situ. Nah, baru nanti kalau udah mentok, aduh udah keambil semua, ya udah pilih yang ID nggak apa-apa. Gitu teh. Ini juga berlaku untuk bikin nama di Instagram ya. Sama tuh. Jangan susah-susah nulis namanya. Oke, Kang. Jadi sebenarnya bikin website juga tetap ada art untuk bikin namanya ya. Bahkan mungkin semakin pendek, dia semakin premium sebenarnya kalau dari sisi harga ya untuk penamaan website. Jadi kalau lebih panjang, lebih murah gitu ya, Kang Sandi ya? Nggak juga. Oh, enggak? Kalau nama itu mahal kalau 4 karakter.
4 Oke, huruf. Nah, 4 selain huruf. selain itu udah sama semua 100 ribuan, Oh, I see, I see. Oke, gitu. ini saya mau sapa dulu teteh-teteh yang lain nih. Ada Teh Ayu, Teh Nura, apa masih mau ada komentar? Kemudian ada Teh Widya, Teh Mira Juwati, Teh Wilda, Teh Irma, Teh Erlin, Teh Dwi, Teh Manti, Teh Pipit, Teh Emalia, Keisha, Teh Nadira. Siapa tahu masih ada pertanyaan, sambil siapin mungkin pertanyaan terakhir karena kita udah sejam. Mungkin saya rangkum dulu untuk sharing kita malam ini. Jadi kenapa kita perlu menggunakan website untuk jualan kita dan apakah itu penting? Nah, di sini kata Kang Sandi, jadi dengan adanya website untuk jualan kita atau untuk bisnis kita jadi nggak khawatir di ban. Jadi kita kan ada kemungkinan di ban ya saat kita menggunakan hanya marketplace aja untuk source jualan kita. Nah, website juga berguna sebagai katalog online terpusat, di mana kita itu produknya nggak dibanding-bandingkan dengan toko-toko lain. Nggak bedanya dengan marketplace, mungkin kita harus siapa yang paling murah, kayak gitu kan, dari spek segala macam pasti dibanding-bandingkan. Selain itu, dengan penggunaan website, kita juga akan semakin fokus untuk membangun sosial media kita. Selain itu, penggunaan website juga bisa lebih praktis dan juga terlihat lebih profesional. Nah, untuk pebisnis-pebisnis yang pengen kelihatan profesional, memang biasanya umumnya sudah wajib hukumnya untuk menggunakan atau memiliki website dari brand yang teteh-teteh punya semua. Nah, di sini website juga katanya bisa menyesuaikan kebiasaan dari penggunaan IG atau juga bisa memudahkan juga dalam proses menaikkan engagement dan konversi. Website itu mudah diakses, kemudian dia nyaman diakses di smartphone, dan juga kemudahan navigasi belanja, terus ada juga layanan chat direct ke admin, dan juga manajemen prosesnya lebih murah. Seperti itu. Ini ada pertanyaan terakhir kali ya dari Teh Nadira. Wait, nggak ada. Tadi perasaan ada. Oh, ini. Oh, bukan. Ini dari Teh Mira, tapi DM. Nggak apa-apa ya Teh Mira, mungkin dijawab. Di sini katanya masih sepi websitenya. Jadi Teh Mira ini sudah punya website, tapi masih sepi katanya Kang. Semua atau mostly dari closingannya itu dari Shopee. Website itu bermanfaat hanya jika buat IG shopping aja katanya gitu. Nah, itu gimana, Kang? Ya, biar rame undang Soneta Group kan. Oh, ada pertanyaan tambahan mungkin terkait CEO-nya juga, gimana sih yang bagus? Oh ya, ya benar. Jadi itu tuh kepakainya buat Instagram shopping. Iya, tergantung. Sekarang websitenya tadi, Teh. Teh Mira Juwati Adikusuma. Oh ya, Teh Mira Juwati, websitenya apa? Boleh dong diketik. Ya, Kang. Hijrahmed.com, Kang. Hijrahnet.com. Hijrahmed.com. Ya. Saya lihat ya, hijrahnet.com. Boleh, Kang. Cuman sejujurnya itu teh karena nge-handle sendiri gitu kan, jadi agak susah buat update-nya. Jadi kayak gitu deh. Salah Yang gimana? paling update itu masih di Hijrah Mate, Hijrahmed. Oh iya, Hijrahnet. Bikin sendiri. Iya. Bagus ya bikin sendiri. Bikinin dong. Tuh, kayak gini. Malah diminta bikinin katanya Mira. Iya. Cuman ya itu, jadi karena nge-handle sendiri agak susah buat update-nya gitu. Jadi nggak selalu update setiap saat gitu. Gini ya, kalau mau ngeliat websitenya kita, dilihatnya versi handphone aja. Nih, kayak gini. Nih, kayak gini ya. Jadi kebanyakan user akan lihat dari versi handphone. Tuh, terus nanti dia akan lihat produk-produknya gitu kan, lihat produk-produknya. Oh, kayak gini. Oke, katalognya ada yang diskon. Udah gitu lihat dalamnya lagi.
gambarnya ada banyak size-nya. Nih. Nah, biasanya udah mulai aratel tuh di sini nih. Jadi sekarang, ini udah mulai deg-degan nih. Susah nggak belinya? Tuh, udah. Ini sih check out. Mirip-mirip lah. Ya. Jadi sebenarnya website-nya udah bisa dipakai. Tapi kan tadi balik lagi ya. Konsumennya lebih banyak belanja lewat Shopee. Kenapa ya? Tadi mungkin ke sama itu, sama free ongkir. Biasanya kan gitu. Nah, bisa nggak dipastikan kalau mau menaikkan si websitenya, itu dari awal udah diinformasiin kalau kita juga menyediakan free ongkir atau minimal subsidi free ongkir deh, subsidi ongkir di awal-awal tuh. Jadi mereka lebih tertarik ke sini. Gitu. Supaya apa? Tadi kan Nah, sebenarnya ada kan. Ada, cuman kalau untuk luar pulau, nah itu yang berat kan, paling bisa subsidinya juga 110.000. Subsidi maksimal aja, ya. Di awalnya aja di banner nih kalau perlu ditulis gede-gede subsidi ongkir atau free ongkir bintang area Jabodetabek misalnya gitu. Jadi mereka lebih jadi fokus. Yang di banner justru yang gedenya yang gitu-gitunya ya, free ongkir gitu-gitunya ya, yang menarik. Oh iya. Udah pasti deh itu mah Itu orang kecil nyari. banget. Iya, nyari fokus ke marketplace karena nyari free ongkirnya juga kan. Nah, baru mereka akan lebih fokus ke sininya. Nah, dari sini sebenarnya kan lebih kelihatan tuh apa namanya, kita nggak di-compare sama produk-produk yang lain. Itu sih. Kalau sampai kan akhirnya mau Shopee, oh ini nih yang belumnya ya, ada nggak fasilitas chatnya di sini kalau mau nanya langsung? Ada di bawah-bawahnya. Customer service tadi ada nggak, Kang? Tapi nggak bisa diklik. Oh gitu? Ya udah deh, kalau udah lama nggak dilihat juga. Ya, itu balik lagi. Jadi walaupun kita punya website pun, tetap penasaran, pengen nanya langsung aja lah. Ya, makanya harus di awal-awal juga dikasih tahu tombol ininya, tombol chatnya kemana, kan? Ada, Kang, barusan saya masuk juga ke WhatsApp mobile, bisa, halo, kami siap membantu Anda, gitu. Chatnya ke WhatsApp. Nah, ya udah, berarti itu oke tuh. Oh, jadi munculnya di HP itu ya? Kayaknya, ini ownernya lupa ya. Udah lama nggak lihat, nggak kirain ada masalah lagi gitu. Terakhir mah emang ada gitu, cuman pas sekarang dibuka, perasaan terakhir ada gitu. Ya. Ada, ini masuk kok, langsung ke chat, ada ke WhatsApp. Ini. Oke. Terus tombol-tombol yang kayak gini ini bikin JPR sebenarnya nih, login, register. Mereka tuh udah kayak ngebayangin seribet itu ya belanja di website ya. Itu sih psikologi ke situnya gitu. Mana ditaruh Jadi depan. bagusnya nggak ada itu. Ya, sebaiknya kan mereka langsung fokus aja mau ngelihat produk apa kan. Tuh, contoh ya, misalnya kan kayak gini. Jadi bagusnya yang di atasnya dihilangin gitu, Kang? Kalau bisa dihilangin. Atau diumpetin. Oh, gitu ya. Diumpetin aja. Ini contoh misal kayak gini, ini kan kalau nge-shop ya. Waktu dia buka di handphone, yang nggak perlu itu kita kecil-kecilin aja tombolnya. Terus biarkan mereka fokus, kayak ngeliat di Instagram aja, ngeliatin bener-bener foto produknya, judul, sama harga, udah nggak usah ada pernak-pernik lainnya. Sama search aja di sini paling atas. Kalau mau diklik, langsung ke WhatsApp. Ya, udah nggak usah scroll banyak-banyak, ya kan? Nah ini distraction kayak gini yang mereka harus ngelihat dulu teksnya panjang lebar gitu. Ini yang bikin time span pendek jadi bingung. Kalau kayak di shop misalnya, itu informasi produk aja kita umpetin dulu. Kalau mereka butuh baru kita munculin. Lengkapnya, oke. Nah, waktu dia buka halamannya langsung tahu, oh ini ada WhatsApp. Ya udah deh, chat dulu deh.
Tuh, karena kebiasaannya selalu begitu orang-orang. Ya, jadi ketika kita milih sebuah Oke, platform, Kang. diperhatiin juga untuk kita dalam batasannya tadi deh, kayak Instagram Stories ya. Dalam 15 detik, orang bisa nangkap nggak informasi yang kita sajikan di website? Atau di caption misalnya. Waktu kita kan kadang nggak tahu yang nulis di caption Instagram pengen sepanjang apa. Nah, itu bisa habis dibaca selesai nggak dalam 15 detik si caption itu. Kalau udah kepanjangan tuh bahaya tuh. Gitu. Oke, Kang, makasih banyak masukannya. Sip, hatur nuhun Kang Sandi sama Teh Mira juga makasih banget udah sharing. Makasih, Teh. Jadi Kang Sandi jangan lupa di check out ya tadi belanjaannya ya Kang ya. Ya benar. Jadi batuk. Sekarang kayaknya kan karena udah 1 jam 15 menit, mungkin kayaknya kita cukupkan saja karena kayaknya udah cukup nih dari teteh-teteh semua pertanyaannya. Mungkin ada kalimat penutup dari Kang Sandi sebelum kita akhiri. Ya, itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan sharingnya bermanfaat, bisa dicerna. Nanti saya share juga PDF-nya ke grup untuk dibaca-baca lagi. Udah sih Teh, itu aja Teh Ica. Terima kasih banyak teman-teman yang udah menyimak. Semoga makin laris jualannya ya. Amin, sami-sami Kang Sandi, semoga bisnisnya Kang Sandi juga semakin berkah ke depan, karena udah juga banyak sharing sama teteh-teteh ITB Motherhood di sini. Juga makasih dengan teteh-teteh yang hadir dari awal sampai akhir, yang udah mungkin ngantuk-ngantuk juga atau sambil ngurus anak, tapi masih bisa nambah ilmu di sini. Nanti kalau ada yang kelewat-kelewat, insya Allah dari tim ITB Motherhood juga akan upload untuk materi hari ini di YouTube channelnya ITB Motherhood. Mungkin sekian saya tutup dulu untuk session hari ini. Terima kasih Kang Sandi dan teteh-teteh semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana.